Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi yang cerah ini ya kita bisa berkumpul di ruangan kelas ini D42 ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Sehat semua ya hari ini? Sudah pada makan? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Untuk pada pagi hari ini ya kita bertemu kembali ya untuk mengikuti mata kuliah keperawatan anak ya yang hari ini masuk pada pertemuan 9 ya yang kemarin kita sudah sepakati ya minggu kemarin untuk membahas materi asuhan keperawatan pada sistem imun patologis ya. Jadi hari ini untuk topiknya yaitu kejang demam ya, topik yang teman-teman tentunya sudah pada tahu semua ya tentang kejang demam ya. Ada yang tidak tahu tentang kejang demam? Sudah tahu semua ya? Sudah tahu semuanya ya. Alhamdulillah bagus ya. Jadi ini memang kejang demam ini sering sekali dialami oleh anak-anak ya. Ya anak-anak riskan sekali terjadi namanya demam. Apalagi ini demam itu bisa mengakibatkan kalau tidak ditangani dengan baik, dengan segera ya penanganannya itu bisa mengakibatkan kejang. Teman-teman untuk kejang demam ya teman-teman pasti sudah sering dengar atau di sini ada yang pernah melihat langsung. Siapa aja coba yang pernah melihat langsung? Ya, siapa aja? Oke, ada Nota, Asri, Lisa, tidak sayap kanan? Oke, Cynthia ya, ada Risa ya. Putri Maya. Oh ya, Putri, Mbak Putri. Oke, ya, bagus sekali ya sudah pernah melihat ya tentang kejang demam. Nah, coba berbagi pengalaman apa itu kejang demam. Kalau yang dari saya kiri, ya silakan berdiri. Namanya ya. Perkenalkan, nama saya Natalia. Jadi izin membagikan pengalaman saat praktek di rumah sakit. Waktu itu ada pasien bayi. Jadi dia itu mengalami kejang demam dan suhunya itu melebihi dari 39 Celcius, derajat Celcius. Jadi saat suhu tubuhnya tinggi, dia mengalami kejang itu. Lalu penanganan yang pertama kita untuk tempatnya itu bednya jangan sampai ada alat di sekitarnya, misal mainan atau apa. Terus kita longgarkan pakaian. Terus waktu itu karena kejangnya tidak berhenti selama kurun waktu 15 menit, akhirnya dibawa ke ruang pikun. Seperti itu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Nota. Kembali ke tempatnya ya, sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Oke, mungkin dari tadi Mbak Asri ya, silahkan bagaimana pengalamannya, silahkan berdiri, sebutkan namanya ya, yang keras ya Mbak ya. Baik, perkenalkan nama saya Asri Kurniasari. Saya sedikit berbagi pengalaman dari praktek yang kemarin di rumah sakit. Kemarin saya melihat ada anak umur 1 tahunan Bu, itu dia kejang yang sampai kejangnya itu pada saat diukur suhu tubuhnya itu 40 derajat. Lalu dia pada saat itu kan dia menggigit lidahnya. Lalu kita mengambil stop starter untuk biar dia nggak terkena, biar lidahnya tidak terkena, biar lidahnya itu tidak terluka. Oke, pengalaman yang luar biasa. Terima kasih untuk Mbak Asri ya. Oke. Nah, untuk kejang demam sendiri pastinya itu kan berawal dari apa namanya? Panas ya, demam ya. Demam itu diakibatkan oleh apa? Betul sekali ya, dari infeksi adanya mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh si anak ya, sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya demam ya. Jadi jangan dianggap sepele ya kalau misalnya terjadi demam, apalagi itu terjadi pada di lingkungan kita, keluarga ya, ponakan ya, saudara kita, itu harus memang benar-benar diperhatikan betul ketika ada sakit panas, segeralah diobati
atau ketika memang panasnya memang belum teratasi, segera dibawa ke layanan kesehatan seperti mungkin rumah sakit atau ke puskesmas seperti itu. Oke, ini teman-teman sudah pada tahu semuanya. Nah, ini akan Bu Vera sampaikan lebih jelasnya terkait materi kejang demam, dari penyebabnya apa, tanda gejalanya apa ya, sampai ke penata laksanaannya nanti seperti apa. Oke, sudah siap ya semua ya? Ya, ini adalah definisinya ya, definisi pengertiannya ya. Pengertian kejang demam sendiri istilah lainnya adalah febrile convulsion. Ya, istilah bahasa Inggrisnya ya. Jadi kejang 4 tahun itu lebih sering terkena. Karena apa, teman-teman? Ada imunitasnya. Imunitas tubuh pada si anak dengan anak di bawah umur itu tentunya lebih rendah ya dibandingkan dengan teman-teman sekarang ini ya, lebih kuat ya. Nah, makanya harus benar-benar dijaga betul ya. Kemudian anak yang pernah mengalami kejang tanpa demam, kemudian kejang demam kembali tidak termasuk dalam istilah kejang demam. Oke, next ya. Nah, ini untuk kejang demam sendiri teman-teman ya. Ini ada 2 klasifikasi atau istilahnya dikategorikan menjadi 2, yaitu yang pertama kejang demam simplex, kemudian yang kedua kejang demam kompleks. Ya. Kalau melihat dari klasifikasi ini, tentunya kalau simplex lebih ke simple, ya kan, lebih sederhana. Kalau kompleks, bayangan teman-teman kalau kompleks itu seperti apa? Banyak ya. Jadi kompleks itu banyak ya, lebih penanganannya pun juga lebih maksimal lagi begitu ya. Karena ada infeksi yang tentunya masuk ke dalam tubuhnya ya. Nah, ini ada 2 klasifikasi akan Bu Vera sampaikan untuk satu-satu ya. Seperti apa sih? Nah, yang pertama ini adalah ada kejang demam simplex ya. Nah, kejang demam yang berlangsung singkat ya teman-teman ya. Ini kurang dari 15 menit ya. Jadi ketika anak ya atau ketika teman-teman besok masuk ke rumah sakit ya, ini sebentar lagi masuk ke rumah sakit dengan ini ya praktek keberatan anak ya, tentunya sering menghadapi namanya kejang demam. Harus diobservasi ya. Kalau itu kurang dari 15 menit ya, atau ini umumnya akan berhenti sendiri. Nah, ini termasuk tanda-tanda mengalami kejang demam yang simplex. Untuk selanjutnya kejang berbentuk umum tonik, yaitu seluruh otot itu tiba-tiba kaku. Nah, kita tahu kalau kejang itu kan otot-otot kaku ya. Contoh orang kejang itu kan sampai ada yang geget-geget ya di gigi sampai berdarah ya, kemudian tangannya sampai kayak gemetar tapi dia keras ya, karena memang mengalami ini istilahnya otot tiba-tiba kaku dan atau kronik atau berkedut atau berulang. Nah, kalau pada bayi ya yang neonatus seperti itu biasanya sifatnya berkedut karena memang aktivitasnya juga belum cukup banyak. Kemudian kejang tidak berulang dalam waktu 24 jam. Nah, ini harus memang diobservasi ya, dalam 24 jam itu ya kita perawat itu kan memang memberikan perawatan komprehensif ya. Artinya dari shift pagi nanti dilanjutkan dengan teman yang shift selanjutnya untuk mengetahui memang ini diobservasi dalam 24 jam itu masuk kejang demam yang mana. Nah, kalau tidak berulang atau mungkin 1 kali saja ya, itu berarti masuk ke kejang demam apa? Oke. Nah, kejang demam sebenarnya merupakan 80% untuk kejadiannya. Jadi antara klasifikasi tadi ya, kejang demam simplex maupun kompleks ini sering terjadinya adalah yang simplex ini ya, lebih 80%. Nah, ini yang kejang demam simplex. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya, oke. Kita akan lanjutkan untuk kejang demam kompleks. Nah, ini kebalikannya teman-teman. Salinan kejang ini berlangsung lama, lebih dari 15 menit. Ya, jadi
Jadi kalau tadi kurang, ini 15 menit. Dan ini kejang vokal atau parsial atau satu sisi saja, atau kejang mendahului kejang parsial. Nah ini berulang atau lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Nah ini harus diobservasi terus ya. Misalnya kita shift pagi, oh ternyata ada kejang, ternyata shift selanjutnya siang itu ada kejang lagi, berarti ini jelas resiko kejang demam apa? Kompleks ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya stepnya. Nah, ini untuk etiologi. Etiologi itu lebih ke penyebabnya. Penyebabnya itu disebabkan oleh apa? Tadi yang sudah kita ketahui bahwa ada infeksi dari luar ya, menyerang saluran pernafasan atas, otitis media ya, kemudian pneumonia, gastroenteritis dan ISK. Ini beberapa penyebabnya. Ada infeksi, ada mikroorganisme masuk ya. Efek produk toksis daripada mikroorganisme, respon alergik atau keadaan umum yang abnormal oleh infeksi, keseimbangan cairan dan elektrolit, serta adanya radang otak akibat masuknya virus ya. Makanya pada bayi anak itu sangat rentan sekali. Makanya penting sekali pada anak ya baru lahir ya sampai 1 tahun itu diberikan imunisasi ya supaya memang meningkatkan apa teman-teman? Imun, daya tahan tubuh si anak tersebut ya. Itu usaha ya, bentuk usaha dari pemerintah ya untuk memang mewajibkan imunisasi kepada bayi yang baru lahir sampai 1 tahun karena memang belum terbentuk namanya imunitas pada tubuhnya ya. Imun itu terbentuk tapi bisa hilang karena dari ibunya. Tapi setelah 6 bulan kalau tidak diimunisasi itu akan hilang. Makanya ada imunisasi untuk pencegahan ya terjadinya penyakit. Nah ini tanda dan gejalanya teman-teman ya. Suhu tubuh ya 38 derajat Celcius atau lebih ya. Kehilangan kesadaran atau pingsan sampai bisa tiba-tiba anak mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri ya. Kemudian kadang nafas bisa berhenti beberapa saat, tubuh dan tangan kaku ya. Kemudian kepala menjadi terkulai ya, serta kulit berubah pucat ya ketika terjadi demam tiba-tiba kulit terjadi pucat, bola mata bisa terbalik ke atas ya. Kemudian bibir terkatup kadang disertai adanya muntah. Kemudian, nah ini anak tidak dapat mengontrol BAK dan BAB-nya. Nah ini yang terjadi ketika kejang demam. Nah ini perlu hati-hati juga ya ketika kejang demam. Biasanya karena kita panik ya, itu kuncinya satu menenangkan keluarga atau orang di samping si anak. Biasanya yang paling dekat adalah ibu. Jadi bagus ya, bisa terjadi fraktur ya, karena itu juga sangat riskan. Apalagi itu terjadi pada bayi dan anak-anak ya, kita tahu apalagi pada bayi. Nah itu kan masih kecil sekali ya kan. Nah tulang-tulangnya masih lunak juga ya. Ketika kita pegangi dengan keras, wah bahaya itu ya. Makanya kita biarkan ketika ada pasien yang mengalami namanya kejang. Kita tinggal bukan, tetapi kita harus dengan pantauan. Ya, melihat observasi tadi, kemudian kita lihat suhunya itu berapa. Oh ternyata tinggi ya, bener ini kok terjadi kejang demam. Nah ini untuk panduannya teman-teman ya, dari infeksi mikroorganisme ya yang masuk ya, kemudian ada infeksi saluran pernafasan atas ya, ada peningkatan kutu. Nah di sini ada masalah keperawatan bersihan jalan nafas, tidak efektif. Kemudian di sini dengan adanya toksik mikroorganisme ya
mengakibatkan kenaikan suhu tubuh ya, yang mengakibatkan lagi ada masalah keperawatan yaitu hipertensi. Nah, biasanya untuk pemeriksaan penunjangnya ya kita tahu ketika ada infeksi itu leukositnya cenderung lebih tinggi apa rendah? Tinggi ya, karena ada infeksi tadi yang masuk ya, intinya tidak normal lah ya dalam pemeriksaan labnya, terutama di leukosit. Kemudian ada pelepasan mediator, peningkatan potensial dan yang ini ya ke dalam sel neuron dengan cepat. Nah, ini yang mengakibatkan terjadinya kejang ya. Nah, kejang sendiri di sini menimbulkan penurunan respon rangsangan dari luar, yaitu bisa menyebabkan resiko cedera. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan ya. Kalau di rumah sakit pengamannya kanan kiri itu harus dipasang dan diletakkan di tempat datar karena bahaya ya. Kemudian bisa mengakibatkan kurang pengetahuan ya, cemas seperti itu. Nah, komplikasi yang bisa terjadi di sini teman-teman ya, pneumonia, asfiksia ya, kemudian retardasi mental ya, kemudian cedera fisik khususnya laterasi jari dan dagu. Jadi bukan main-main ya, ini bahkan sampai bisa terjadi retardasi mental ya kan. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan, jangan dianggap sepele. Beberapa pemeriksaan penunjangnya ada EEG, ada pemeriksaan CT scan ya. Kemudian ini untuk pengobatannya ya. Oh iya, penata laksana keperawatan dulu ya. Ini ada pemeriksaan neurologis ya, ada syaratnya seperti inspeksi. Inspeksi itu apa teman-teman? Melihat. Pengamatan secara langsung ya. Di sini kejangnya seperti apa, gemetarannya seperti apa, halus ya, gerakannya seperti apa ya. Kemudian pertumbuhan pada anggota gerak ya, pertumbuhan anggota gerak. Ini pemeriksaan refleks juga, ini juga penting sekali. Refleks superficial, refleks tendon, serta refleks patologis-nya seperti menilai refleks Babinski ya, refleks Babinski ya. Masih ingat teman-teman refleks Babinski? Masih. Pemeriksaan pada kaki, betul ya. Ini ada pemeriksaan pada menial atau kaku kuduk serta pemeriksaan kekuatan tonus otot. Nah, ini untuk penata laksanaan saat kejang ya teman-teman, itu kita hentikan kejang. Nah, biasanya dengan obat ya, kolaborasi dengan dokter dan juga ahli farmasi tentunya ya, karena berhubungan dengan obat. Nah, di sini kita pakai obat diazepam. Diazepam di sini termasuk obat apa teman-teman? Psikotropika. Jadi obat-obat yang memang dosisnya harus kita tahu dan juga kita sesuaikan. Makanya dokter yang bisa memberikan dosis tersebut ya. Karena ini efeknya adalah kalau minum obat psikotropika ini efeknya itu seperti apa teman-teman? Yang ketika dosisnya terlalu tinggi, jadi obat psikotropika itu halusinasinya betul sekali, bisa fly katanya ya, halusinasi ya, bahkan sampai mungkin malah keringat dingin, bahkan sampai alergi dan lain sebagainya. Itu efek yang bisa ditimbulkan. Makanya ini harus ada dosis yang ditentukan gitu ya. Nah, ini pun juga bisa orang tua itu memberikan, tetapi harus ini ya, obat ya dari dokter ya, dibawa ke rumah. Misalnya kalau di rumah terjadi kejang demam, nah itu bisa diberikan lewat diazepam yang diberikan lewat rektal ya. Rektal apa? Ya, lewat anus atau seperti suppositoria ya. Kalau belum berhenti juga saat diberikan dosis itu ya, kita langsung rujuk saja atau dibawa ke rumah sakit ya, supaya untuk mendapatkan penanganan segera. Nah, ini
pemberian obat pada saat demam tentunya karena ada demam ya kita kasih paracetamol. Jadi antipiretiknya. Kemudian ada antikonvulsan yaitu untuk penanganan kejangnya. Istilahnya adalah antikonvulsan ini sifatnya adalah menenangkan supaya tenang ya kejangnya tadi berhenti. Ya. Nah ini ya indikasi pemberian obatnya kejang lama lebih 15 menit. Ya. Jadi kalau hanya kurang dari 15 menit ya itu kita biasanya pakai hanya antipiretik saja ya, bisa paracetamol misalnya. Nah ini hal yang perlu diperhatikan bila kembali kejang, tetap tenang dan jangan panik. Ya, kendorkan pakaian ya tujuannya supaya tidak menyumbat jalan nafasnya atau terutama di sekitar leher ini kan ketika kejang mengalami kaku. Tekniknya ya dibuka ya kemudian setelah dibuka ya berikan pelumas dimasukkan seperti itu kemudian karena pada bayi itu harus dirapatkan ya kedua pantatnya supaya tidak keluar cairannya terlebih. Tekniknya ya dibuka ya kemudian setelah dibuka ya berikan pelumas dimasukkan seperti itu kemudian karena pada bayi itu harus dirapatkan ya kedua pantatnya supaya tidak keluar cairannya terlebih. Yang Vera sampaikan hari ini. Oke, setuju ya? Setuju. Ya, tidak perlu takut ya. Ini pastinya teman-teman sudah bisa sembuh ya. Oke, Bu Vera mau tanya ya. Untuk penyebab dari kejang demam sendiri itu apa? Silahkan bebas siapa yang mau menjawab. Monggo bisa didengar ya penyebab dari kejang demam sendiri. Ayo mau jawab? Oke ya silahkan ya dokter. Penyebabnya apa? Oke. Untuk penyebab dari kejang demam sendiri tadi salah satunya adalah infeksi pada tubuh anak-anak atau bayi. Nah, saat terjadi infeksi itu maka ada proses yang mengakibatkan demam dan akhirnya terjadi kejang demam tersebut. Bagus ya, luar biasa ya. Nota. Ya, terima kasih Nota. Ya, bagus sekali ya. Ya, sekarang pertanyaan kedua ya. Ada dua klasifikasi untuk kejang demam sendiri. Klasifikasinya apa teman-teman? Silahkan yang menjawab. Oke, sebutkan nama. Nama saya Berdiri aja ya Mbak ya, biar bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. pertama nama saya David. Ya, David. Tadi klasifikasinya ada dua. Yang pertama yaitu kejang demam singkat dan yang kedua kejang demam kompleks. Kejang demam singkat sendiri itu terjadi selama kurang dari 15 menit dan selama 24 jam itu cuma terjadi satu kali. Dan kejang demam kompleks itu durasinya lebih dari 15 menit dan dalam 24 jam bisa terjadi berulang atau lebih dari satu kali. Oke, bagus sekali, betul teman-teman. Betul ya, oke ya, ya bagus sekali ya. Sekarang pertanyaan terakhir ya, penata laksanaan kejang demam ya biasanya diobati dengan menggunakan apa? Yang antikonvulsan tadi. Oke, silakan, bagus sekali. Yang belakang sebutkan nama saya. Nama saya Elisa. Iya, Elisa. Bisa diobati dengan diazepam. Oke, siap, betul sekali, betul teman-teman. Ya betul, terima kasih ya Elisa ya. Oke ya, mungkin cukup ya tadi diskusinya ya, kemudian pertanyaannya ya, kemudian Bu Vera yang bertanya sepertinya sudah cukup bisa dipahami materi yang Bu Vera sampaikan hari ini. Bisa ya, ya alhamdulillah mudah-mudahan apa yang Bu Vera sampaikan hari ini
bisa bermanfaat ya, menambah pengetahuan buat teman-teman sekalian ya. Tetap tingkatkan belajarnya lagi ya, teman-teman sudah pintar semua, mudah-mudahan ini bisa membantu ya dalam hal pengetahuan ya, meningkatkan teori dengan kita belajar hari ini ya. Oke, demikianlah yang bisa Bu Vera sampaikan teman-teman ya. Mudah-mudahan yang Bu Vera sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, menambah pengetahuan buat teman-teman sekalian ya. Amin ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya dengan materi selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman sekalian. Kita akhiri ya dengan membaca hamdalah bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.